Keluargaku tuh papaku Buddha, mamaku Kristen, terus memang ada babysitter yang Muslim. Berarti didikan lu Muslim dari kecil kan? Iya, aku pernah ikut sholat sama babysitterku pas kecil. Ya aku ngomong ke papaku, katanya guru sekolah minggu ini salah. Ngamuk papaku. Kamu ini siapa yang ngajarin? Terus kayak, oke ya, hah kok salah? Pas itu aku dibully pas SD. Aku sempat kayak mau dipotong gitu tangannya pakai gunting gitu. Ayo kamu kalau semisal bukunya nggak ada, potong lo ya. Papaku marah sampai papa nemu itu gurunya ya. Tak potong jadi ya. Aku yang potong jadinya. Aku bahkan ada kayak journey di mana aku nggak ngerti kalau Tuhan itu harusnya dipilih gitu loh. Aku kira semua Tuhan itu sama, terus mereka kayak ada pertemuan bapak-bapak RT gitu loh setiap hari Minggu atau apa gitu. Karena kok banyak gitu loh. Tapi aku gak pernah yang kayak mencurahkan gitu loh. Isi hati. Tuhan Yesus aku minta tolong banget Tuhan. Aku kayak udah mau nangis pas itu. Tapi kalian semua masuk ke agama kalian karena papa mama kalian kan. Diem satu keluarga. Satu kelas langsung diem. Di Ultimos. Iya langsung diem udah. Ya udah kayak gitu. Terus impactnya Habib Jafar kemarin aku tuh kayak beli baju gitu kan. Mbak tokonya bilang gini, gimana kakak sudah login ke Muslim? Alhamdulillah. Hai, gue Brian dan welcome to our safe space. Tempat aman di mana kita bakal ngobrol hati ke hati, ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan dan perjalanan iman dengan satu tujuan, agar lu selalu ingat kalau Tuhan sayang banget sama lu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan temen gue yang spesial banget, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya dan share ke semua teman-teman kamu. Well, tanpa lama-lama lagi, enjoy! What's up guys? Welcome back to Safe Space. Hai. Wih, dengan the one and only hari ini kita dengan seseorang yang sangat spesial karena guys, kalau kalian ngikutin Safe Space terus, banyak yang komen nih. Nah, bahwa terakhir-terakhir di tempat ini kedatangan wanita-wanita luar biasa. Katanya, kok Brian kontennya sekarang berbobot banget ya wanita-wanitanya. Ada politikus, social justice warrior, ada yang bentar lagi jadi menteri kayaknya, ya kan? Gila. Dan hari ini kita teruskan perjuangan wanita-wanita tangguh di Indonesia. Ya, Jangan salah, kita hadirkan Mbak Nana bukan Shiha. Standarnya jeblok ya kalian ya. Jadi standarnya jangan ketinggian hari ini. Enggak. Hidup itu butuh variasi, Nak. Oh begitu. Saya yang bagian ringan ya seksinya ya. Kadang-kadang yang ringan itu yang paling masuk ke hati. Tapi aku juga bahagia loh. Akhirnya kayak ada yang notice bahwa aku tuh diundangnya ke tempat yang ada pendetanya ya. Ui, kemarin tuh pertama kali aku di Habib Jafar. Udah Habib kan pendeta. Next apa dukun? Gila sih, tapi kayak impactnya Habib Jafar kemarin, aku tuh kayak beli baju gitu kan. Terus kayak mbak tokonya bilang gini, gimana kakak sudah login ke Muslim? Alhamdulillah. Dikasih diskon login guys. Jadi saya sangat bahagia hari ini datangnya ke tempat yang benar dengan sesuai agama saya. Terima kasih ya. Jadi Anda agamanya adalah, kita klarifikasi hari ini. Sebelum kita maju lebih lanjut, udah pasti dong kita harus memperkenalkan dulu. Siapa tahu ada yang belum kenal kan. Sekarang sih udah terkenal ya. Enggak, belum. Tadi gue cek kontennya di TikTok 36 juta yang nonton. Puji Tuhan. 26 juta. Tuhan yang mana nih? Wow. Langsung ya kak. Welcome to one and only Mbak Nana Winona. Benar, Winona Araminta. Ya, Araminta. Nama apa itu? Mamaku beli kayak dia kan ambisius gitu, beli buku arti-arti nama gitu. Terus ada Yunani, Ibrani, bla bla bla. Winona itu anak pertama artinya. Tapi bisa jadi Dan aku. lu anak pertama? Iya, aku anak pertama. I see, oke. Kayak namanya padahal bagus ya, Winona. Bagus artinya cuma lah, anak pertama kan? gitu. Oh, nama anak pertama, oke. Terus Araminta itu Agung namanya. Bahasa? Gak tahu mamaku, bahasa Ibrani apa Yunani gak tahu. Dia beli buku kumpulan nama yang offline book gitu. Bagus. Iya, terus kayak Aramintanya kan bagus, jadi semua adik-adikku dikasih nama Araminta. Sebenarnya mama papaku nggak ada nama belakang. Nggak ada nama, tapi lu Cindo kan? Iya, tapi Cindo malah nggak ada nama belakang. Gue juga kalau ceritanya di zaman dulu kan, untuk yang belum tahu kita Cindo di zaman, ya kita udah nggak sebut era-era ya. Tapi kan ada zamannya kita tidak diperbolehkan untuk memakai harga Cina. Kalau nggak diburu ditembak kita. Abis itu ada satu waktunya kalau nggak salah zamannya Gus Dur ya. Disuruh lagi pakai nama fam itu dibalikin. Nah, gue nggak ada fam. Bokap gue Cindo dua-duanya, Budi Jonari.
Bokap gue mix sebenarnya. Kenapa? Karena dia lahir di bulan Januari, jadi namanya Budi Jonari. Pas nikah sama nyokap gue yang super Cindo, bokap gue itu kayak Nyokap siapa? Fobari. nyokap itu yang Lahirnya totok Februari. Cina totok banget pokoknya. Lu nggak boleh kehilangan marga lu gitu kan. Bokap itu kayak Chinese aja udah hampir nggak bisa. Nah pas ngelahirin gue, nyokap ngotot Fam harus dibawa. Gue kan namanya Brian Shawarta. Iya. Shawarta itu baru dibuat. Iya, Iya sama. karena Fam gue Xiao. Xiao Yan Xiao. Wow. Aku Fam lu nama apa? Chinese-nya Tang Min. Tang Min. Iya. Kok kayak Korea? Hah, masa sih enggak? Oh ya enggak. Tang Tang Min Min apa? artinya pintar. Ay siap. Oh Thank wow. you. Wow. 3. Endorsan shampoo, I'm ready baby. Kok lu beda sih sama yang di coba kasih yang di konten biasa. Halo teman-teman. Nah, itu dia. Saudara seiman dan tidak seiman. Nama saya Winona Araminta. Nah, kita gitu aja. Tadi gue kaget Iya loh yang sih. datang. Ini siapa? Ya kan karena kayak baru pertama kenal gitu loh. Kayak aku harus ramah guys. Aku kan pendatang baru kan. Aku gak boleh terlalu kayak sombong gitu loh. Lo ada kepribadian ganda ya? Jujur iya kayaknya. Aku baru sadar pas ketemu orang-orang. Jadi sebenarnya ini mukanya ini kalau tampil ke keluarga kayak gini. Tampil ke keluarga terus energiku habis, aku kan introvert kan. Kayak gini. Nah ini membantu karena ini malam ya Sudan ya. Jadi kayak terbantu untuk membuat muka gini. Cuma kemarin tuh sempet kayak di Habib Jafar ada yang tanya kok mukanya gak kayak muka TikTok. Saya masih berenergi, kawan-kawan itu masih siang, aku baru makan gitu ya. Cuma ya ini ya selamat ya Brian. Anda mengeluarkan muka saya yang ini. Wow. Susah banget soalnya kayak teman-temanku aja jarang ketemu muka TikTokku. Itu muka yang kayak udah capek, kayak sebenarnya kayak comfort face-ku sih. Kan ada yang relax face-nya orang jutek kan. Iya. Aku relax face-nya tidak berekspresi. Oke. Tapi tiap hari apa kalau harus menghabiskan atau lu bisa mengeluarkan karena kebutuhan TikTok atau memang kalau di rumah lu udah kayak malas ketemu orang jadi? Aku malah senyum itu yang menghabiskan energiku. Jadi terima kasih sudah dibolehkan ya Bapak. Silakan balik ke Winona yang asli ini aja ya, jangan Oke, kemana-mana. terima kasih ya. Jadi tangnya di mana? Kentang, gimana sih maksudnya? Marga lu gimana? Oh marganya? margaku min apa tangnya sih? Tangnya ya tang. Cuma kayak nggak seberapa Usah ditonjolin dibawa, ya. gitu loh. Iya Nanti jadinya kalau cari suami Cindo. Cindo juga. Nanti ambil marga dia kan ya. Benar. Di Opa Recruitment ya kawan-kawan. Open recruitment sekalian mumpung ada di sini. Gak Oke. bisa. Tapi boleh juga diseriusin. Lu ini unik loh, satu-satunya lo kayaknya. Apa? Jadi asal Asal Banyuwangi. Banyuwangi. Iya. Sekarang udah pindah di Jakarta. Jakarta. Tapi masih bolak-balik sih. By the way katanya jadi full time content creator sekarang. Iya, terima Asik kasih. ya. banget. Terima kasih semua dukungannya. Sekarang udah jadi full time content Terima creator. kasih you guys. Udah pindah, udah make it lah ya. Iya, Ke Hollywood kan di Jakarta. Sekarang kaget circle-nya aku. mainnya udah Habib Jafar. Waduh. Bentar lagi udah di box office lah ya, premier TV. Amin. Cuma kayak wow tinggi banget ya. Terus mantan di Banyuwangi ditinggal. Wow, langsung ya. Pasti ada kan yang di sana. Ada. Oh ya, jangan, kan Banyuwangi. kita abis ini mau bikin episode kedua Oh tentang iya. Clickbaitnya dulu Kak. clickbaitnya dulu. Kita, Kita bikin apa abis ini next? habis ini di video kedua bakal ngomongin tentang relationship yang kayak banyak banget pertimbangannya. Mulai dari apa aja Kak Brian? Pacaran beda agama. Wow. Apalagi beda suku dan ras dan bangsa. Nah, tapi kita balik sini dulu. Ini topik Nah, lebih viral lagi nih. Apa nih? Agama. Oh aku pikir pilihan parpol. Oh, itu sudah. Nggak berani Udah ya. lah, udah jalan. Itu sama narasumber sebelumnya. gitu. Narasumber ini. Kurang pas sama Iya, saya. kita ganti kita obrolannya biar gue lebih santai dikit lagi. Capek ya kemarin Oke. ngobrolnya ya. Kemarin luar biasa, bermakna. Ini bakal lebih bermakna lagi. Oke, konten lu yang paling viral itu kan tunggu. Correct me if I'm wrong. Lu datang dari keluarga yang isinya ada berapa banyak agama di keluarga lu? Wah, keluarga besar apa keluarga kecil? Coba history. Iya itu. Ya Allah, mumet banget aku. Ya Allah. Oke, Tuh kan udah. Beb, follow up nih Beb, follow up. Oke. Oke. Aduh. Keluargaku tuh papaku Buddha, mamaku Kristen. Terus memang ada babysitter yang kenapa tuh? Kenapa dipegang gini? Sebentar. Satu persatu. Papa Cindo. Semua Cindo. Semua Cindo 100%. Babysitterku enggak, tapi kan bukan keluarga. Oke. Ini kan satu keluarga, Apa oke. sih ini ngomongin dari tadi? Wah!
Oke, ini Cino iki. Iya, Cino-Cino iki. Arek Banyuwangi. Iya, Yo. enggak. Si, tak jelas satu-satu Ya ya. wis. Bapakku, Bapak lu. Cindo Palembang, Buddha. Oke. Ini Lahir kenapa di sih gini? Palembang. Kita Main Uno. Mamaku, Mamamu, Cindo, Cindo. Banyuwangi Kristen. Banyuwangi Kristen. Oke. Babysitterku, Banyuwangi Madura. Kenapa langsung ada masa Kenapa ayah ibumu ada babysitter di tengah-tengah? Soalnya aku dari kecil juga diurus babysitter. Oke, bagian dari keluarga ya. Bagian dari keluarga. Oke. Aku digendong sama babysitterku dari kecil. Oke, Yang bukan ngajarin Cindo. aku. Malah lebih banyak yang ngajarin kayak aku harus makan seperti apa dan ternyata babysitterku Yang muslim. yang muslim. Berarti didikan lu muslim dari kecil kan? Iya, aku pernah ikut sholat sama babysitterku pas kecil. Bagus. Jadi Kok dari bagus? kecil. Iya kan harus bisa. Gue tuh selalu bilang gini. Apa? Nah, gue lebih respect orang yang belajar dan mencari tahu tentang iman agama lain dan akhirnya memutuskan apapun yang mereka mau putuskan. Bahkan kayak teman gue Coki yang udah belajar kemana-mana semua agama dan dia memutuskan dia nggak mau percaya Tuhan. Iya. Gue lebih respect dia Daripada daripada yang kita-kita dari lahir ya. yang dari lahir di satu agama dan nggak pernah mempertanyakan. Benar. Iya dong. Jadinya lebih ini sih. Aku ngerasa emang lebih yakin aja Yakin sih. pribadi kan, lu Benar, mencari tahu. Gimana lu benar. bisa tahu kalau lu nggak mencari tahu? Benar. So that's good. Lu udah punya Wah, pertimbangan. berbobot loh video kita hari ini yang kayak. Wow. Oke, lanjut. Terus kayak lanjut apa nih? Apalagi adik-adikku Tiga Kristen tuh, tiga semua. kan? Iya, Adik-adik. 3. Terus tapi sebenarnya kalau keluarga yang besar lebih variatif lagi pasti. Ada yang muslim juga secara kandung juga. Cindo. Cindo, Iya. tapi nikah sama orang Palembang juga. Jadi di keluarga bapakku yang gede, kan dia punya saudara kandung banyak. Ada yang nikah sama orang Palembang asli, sama yang muslim. Ada I juga, see. jadi dia muslim. Ada juga, jadi kayaknya keluarga aku emang udah ngeblend ya. Yang di Lombok juga ada yang muslim. Jadi variatif memang keluarga aku. I see. Iya. Berarti dari dulu udah terbiasa dong ya kalau dibesarkan di multi agama. Benar. Cuma belum ada yang Hindu aja sih. Gak mau sedikit lagi. Oh my god. Kan bisa dapat Royal Straight Flush tuh. Oh ya, kayak Pokemon ya. Kak? Yoi, Konghucu ada? Konghucu belum juga tuh Kak. Belum. Ya, mau open recruit tuh tapi salah enggak ya, mau apa ya enggak. I'm just kidding. Tapi lu gimana dibesarin sama orang tua yang orang tua lu dulu nih, satu kan Buddha, satu Kristen. Biasanya Protestan. sih kalau dipadukan antara Buddha sama Kristen, biasanya yang Buddha kalah nih. Iya. Karena yang Kristen biasa lebih garis keras itu. Buddha kan selalu terlalu nyantai Tapi aja. menariknya damai. papaku, keluarga papaku tuh termasuk yang ini, yang Buddha taat banget. Jadi kayak di atas rumahku ada apa ya, bagian kayak patung-patungnya tuh untuk naruh sesajen biasanya. Ya, Altar. Ya, altar. Terus ya dari kecil bagian gitu mama papa. Jadi papa sama adikku dibawa ke atas Doa. untuk altar doa, terus minggu ke mama ke gereja gitu. Tapi kayak Bareng-bareng juga, papa juga ikut. enggak, jadi kayak ya bagiannya papa hari apa, bagiannya mama hari apa pas itu. Oke. Ya aku gak ngerti bagaimana mereka merencanakan dan rapatnya gimana, aku gak ngerti. Cuma akhirnya ya pas kecil menjalani dua itu. Apalagi aku tambah bingung gini sih, pas SD sama SMP tuh Katolik aku. SMP-nya. Oke, dari sekolah tuh ya. Sekolahnya Katolik. Oke. Jadi sebenarnya udah ya babysitterku yang muslim juga kayak babysitterku yang muslim tuh gini. Dulu pas aku belajar, kan aku nakal. Jadi tuh sering kayak dikunci di kamar gitu loh sama dia. Sama Kalau babysitter. sholat, kalau dia sholat soalnya aku kabur sama babysitter. Oke. Jadi babysitterku tuh sebenarnya aku nggak mau nggak manggil dia babysitter ya. Soalnya tugas dia tuh banyak sebenarnya, bantuin mamaku, bantuin aku belajar, terus kayak nemenin adik-adikku, nyuapin adik-adikku makan juga. Jadi ya tapi supaya gampang ngomong babysitter aja. Oke. Nah, karena dia salah satu tanggung jawabnya adalah ngajarin aku belajar. Aku tuh belajar sama babysitterku tuh kayak ambisius gitu loh. Jadi bener, dia tuh juara 1 di sekolahnya dulu. Jadi aku tuh sebelum sekolah, jadi jam 6 pagi, jam 4 pagi aku bangun. Belajar sama dia, jadi dia sudah ada di rumahku jam 4 pagi. Jam 4 pagi sudah di rumah aku belajar, terus aku ke sekolah, setelah sekolah belajar lagi,
malamnya terus belajar lagi. Jadi kan ada teknik yang habis sekolah harus belajar lagi. Nah Kayak karena kumon banyaknya belajar itu, aku tuh sering kabur dari babysitterku. Jadi setiap dia sholat, dia buka mata, aku udah gak ada di kamar. Jadi kayak dia akhirnya sering ngunci aku di kamar supaya aku belajar. Gitu. Bukan dikunci gak makan gitu ya, Bukan guys, disiksa ya, tapi guys. pas aku belajar itu dikunci supaya aku stay di kamar itu. Soalnya benar-benar dikuncinya tuh gini, ini kamar kan, gimana ya supaya kelihatan kamera. Ini kan kamar. Terus bagian kamar mandi tuh ada connecting room ke kamar samping. Jadi yang dikunci sama dia tuh 2 sampai 2 pintu gitu kan. Aku sering kabur. Kalau dia sholat di sini terus kunci yang ini, aku kabur ke sini gitu. Terus aku lari ke tetangga gitu. Tetanggaku orang Madura, suka banget aku dulu main-main di situ. Kayak gitu. Jadi kayak nakal nih orang gitu. Terus kayak jadi nggak mau aku lihat sholatnya dia kan, kayak gitu. Kukira senam dulu Aku kira senam, gak tahu anak SD, anak TK ya. Gitu. Terus kayak ya udah aku ikutin aja tapi dari depan. Jadi aku nggak ngerti sih itu masih terhitung apa enggak. Terus kan kalau sholat kan ada yang tutup mata kan dia situ gini. Terus pas dia gini aku gitu terus dia kaget gitu. Terus ya dimarahin ya intinya gitulah. Terus dari situ diajarin mamaku tuh sholat itu orang muslim gitu. Ya gitu-gitulah. Tapi berarti dari kecil lu pernah diwejangin nggak kalau ngomongin soal agama oleh papa atau mama, atau mereka lebih kayak ya udah ikutin dua-duanya, atau pernah ada yang kayak diem-diem dipanggil mama, nak kamu lihat papamu itu ya, itu penyembah berhala itu nak. Kamu kalau disuruh doa itu kamu jangan mau, ya kamu lakuin aja tapi tengking dalam nama Yesus semua roh-roh berhala keluar gitu, atau nanti ditarik bokap gitu kan. Nah Buddha loh, nah ini biar semua makhluk berbahagia. Kayak pernah di kecil diwejangin nggak? Ayo kesini aja, login sini, login situ. Menariknya tuh malah dibilangin wejanginnya dari, kan dulu aku sempat sekolah minggu sebentar kan, dari ini sekolah minggu malah pas itu kayak ya Kristen adalah satu-satunya agama gitu kan. Sekarang aku nggak tahu. Ya aku ngomong ke papaku, katanya guru sekolah minggu ini salah. Ngamuk papaku. Kamu ini siapa yang ngajarin? Terus kayak oke ya, hah kok salah? Karena nyokap juga nggak pernah bilang gitu kan. Iya, jadi kayak aku shock culture lah di situ, kayak kayak berarti aku mikir culture-nya rumah aku sama yang di gereja salah kayaknya. Kayak I have to set boundaries gitu, maksudnya kayak ya gereja sama, kalau soalnya kayaknya di keluargaku tuh mama papaku tuh lebih yang kayak ngelepas journey ke agamanya masing-masing. Open minded gitu berarti ya. Open minded gitu kayak iya adik-adikku sama aku tuh bahkan kayak dulu tuh jarang sekolah minggu, kayak lebih sering nonton Shinchan, Doraemon gitu. Oh iyalah, gue benci sekolah minggu gara-gara nggak bisa nonton Shinchan, Iya kan? Doraemon dan Dragon Ball. Itu kan jamnya pas jam kartun-kartun yang menarik guys. Terus sekolah minggu tuh kenapa nggak ada yang malam ya? Ya karena gerejanya pagi bu. Oh gitu. Karena ada gereja malam kayak gitulah. Jadinya aku kayak lebih memilih kartun juga. Terus ya itu sih, mereka nggak pernah nge-push aku kayak harus agama yang mana, cuma memang secara kesadaran penuh aja yang tadi aku bilang ke Koko, ya aku milih ke Kristen gitu. Tapi berarti dari kecil ketegangan pertama itu ada dimulai gara-gara si guru sekolah minggu yang bilang, "Wih salah KB kayak Yesus Kristus." Iya, kon aja. Pas itu ngomongnya kan kalau nggak salah, nggak, correct me if I'm wrong ya. Kan ada ayat di Alkitab yang kayak nggak boleh nyembah Allah lain, apalagi yang kayak patung kalau nggak salah. Ya kayak yo kan Buddha kan ono patungnya di rumah, kan ono patung ya. Aku ngomong baik bapakku, ini gak boleh ada patung-patung, itu setan sebenarnya. Sorry banget teman-teman yang muda, cuma kayak aku pikir kayak itu sesuatu yang benar, cuma kayak pas lihat papaku sedih gitu kayak kayak I did something wrong gitu. Sedih langsung kayak ya udahlah, kayak agama papaku ya agama mamaku ya, aku lihat aja lah yang sekiranya emang cocok. Cuma gak tahu ya, kayak aku mau ngomong kayak agama papaku salah tapi ya nggak bisa dibilang juga gitu kan. Apalagi ini sedihnya tuh gini kan, kemarin pas ada Habib Jafar kan ada banyak yang komen juga kayak ini Mbak Nana kok perjalanan, kan aku sempat agnostik kan soalnya habis iya jadi aku nggak langsung Kristen, aku agnostik dulu.
Tunggu, kan sempat di mana tuh yang Katoliknya? SD Katolik, SMP Katolik. SMP Katolik. Iya. Agnostiknya kapan? Itu dari aku baru memutuskan Kristen SMP kelas 8. Oh. Nah banyak yang kayak, kan aku ngomong aku agnostik di podcastnya Habib Jafar, cuma kayak terus kayak kamu tuh agnostik apa sih, kok lebih condong ke sini, lebih condong ke sini. Saya pas itu SD kawan-kawan, kalian pas SD tuh bingungnya kayak itu makanan hari itu siang makan apa, aku mikir agama. Ini udah mikir lebih jauh, tolong Berat. diapresiasi ya. Apresiasi aku kawan Iyalah. SD pas itu. Umur berapa SD? 7 tahun ya kayaknya ya. Kelas 8 itu enggak lah, kelas 8 itu kan SD berapa nih lo SD aku agnostiknya? mikir ya dari awal pokoknya 10 SMP tahunan kelas lah paling 8. enggak. Itu Udah mikir berat agama, loh, berat sekali. teman-teman. Itu berat untuk anak sekecil itu. Wow, oke. Ya. Kenapa agnostik dan kenapa akhirnya menentukan Kristen? Ya itu karena bingung, karena kayak mungkin gini ya, mungkin papa mamaku di belakang kayak deal-dealan gitu, kayak biarin anaknya milih sendiri bisa gitu. dibayangkan ya. Dan kan adil kan, aku senangnya sama papa mamaku adil, cuma jadinya memang sempat bingung gitu, karena kan ya aku bahkan ada kayak journey di mana aku nggak ngerti kalau Tuhan itu harusnya dipilih gitu loh, aku nggak tahu. Oke. Aku kira semua Tuhan itu sama, terus mereka kayak ada pertemuan bapak-bapak RT gitu loh setiap hari Minggu atau apa gitu. Iya. Aku pikir gitu, karena kok banyak gitu loh. Iya. Ya kan, terus kayak itu aja untuk jalan aku tahu Tuhan itu harus dipilih dan kayak ada kemungkinan ada yang salah. Itu tuh kayak baru SD kelas berapa? Kelas 3 kayaknya. Kayak I'm not really bright di persoalan agama tuh, soalnya kan aku anaknya cuek ya pas itu dan kayak jarang ke sekolah minggu gitu loh. Ya bayangin aja setiap minggu dibawa ke papaku ke yang Buddha, terus ke mamaku yang Kristen. Kan nggak dibilangin juga, mamaku nggak ada yang mau ngomong. Karena gitu. biar sama-sama enak juga nggak ada yang ngomongnya. Bener, kayak lebih meyakinkan gitu ya. pilihlah sendiri gitu. Iya, oke. Gitu. Cuma untungnya sebelum umur 17 tahun di mana aku harus nulis di KTP agamaku apa tuh aku udah tahu. Itu puji Tuhannya sih ya. Oke. Gak tahu tuh kalau Kak Coki gimana tuh KTP-nya. Nanti kita coba tanya dia, kita undang 3, mungkin kita bisa ngobrol di sini. Iya. Berarti ngerti gue kenapa lo agnostik ya, karena bingung juga. Terus Benar. perjalanannya gimana bisa akhirnya memutuskan Kristen? Oh, pas itu ada masalah yang ini sih. Pas itu aku dibully pas SD. Pas SD itu sempat kayak bukunya temanku hilang yang ku periksa. Jadi pas itu kan terus dikumpulin kan. Intinya kayak akhirnya pas gurunya meriksa bukunya nggak ada, pas dikembalikan ke orangnya gitu. Terus dipanggil, ini siapa yang meriksa buku anak ini gitu. Misal bukunya aku Brian ya. Terus kayak aku akhirnya angkat tangan kan. Terus karena dikira aku tuh nyuri bukunya. Aku tuh dipanggil setiap pelajarannya guru itu di depan kelas gitu. Jadi kayak pas itu satu kelas 40-30 orang, kayak aku dibilang mana bukunya sampai nangis intinya, kayak ada dua jaman gitu. Sampai kayak kan aku nggak ada bukunya dan aku kan misal gini, yang hilang misal HP gitu ya, aku bisa ganti HP itu kok. Ini buku pelajaran. Kayak agak bisa dong, kayak catatan-catatan dan lain-lain ya itu punya dia gitu loh. Aku nggak bisa ya, aku ngomong aja nggak bisa gitu. Terus kayak sampai suatu hari guru tuh kayaknya udah marah soalnya bukunya kok nggak dibalik-balikin. Aku tuh dikasih kayak statement terakhir gitu. Kamu kalau semisal di next pelajaran saya itu nggak ada bukunya, awas gitu. Bahkan kayak di sela-sela aku tuh diperiksa kayak bukunya dan lain-lain tuh aku sempat kayak mau dipotong gitu tangannya pakai gunting gitu. Ayo kamu kalau semisal bukunya nggak ada, potong lo ya. Nangis aku. Gak ngerti gitu. Dilaporin, dikeluarin tuh guru. Oke, terus Aku nggak lapor ke papa mamaku sampai kemarin podcast Habib Jafar. Papa mamaku kan baru tahu kan. Papaku marah sampai papa nemu itu gurunya ya. Tak potong jarinya. Aku yang potong jarinya. Sabar sudah selesai. Terus babysitterku juga yang muslim marah-marah. Siapa cek gitu.
orang Madura kan. Terus kayak enggak udah selesai Mbak, udah selesai. Gila, Cindo sama Madura. Namanya masih inget ya? Coba sebut di podcast ini. Jangan. Kita kasih setia aja ya. Terus kayak kita kan orang Kristen harus memaafkan. Iya. Aduh. Kenapa sih Tuhan keluarin aturan itu? Lanjut. Terus ya itu akhirnya kayak gak kuat kan. Itu pas kelas 4 rasanya. Terus ya udah kayak malam-malam pas udah di statement sama guru itu tuh benar-benar hamin berapanya gitu, dan kayak aku udah nyerah gitu. Terus kayak wah ini nggak bisa nih kayaknya kalau nggak salah satu dari Tuhan ini di atas gitu. Pilih yang mana? Tapi aku nggak ingat pas itu dewa-dewa papaku tuh apa namanya. Aku tuh cuma paling sering kalau ke dewa papaku tuh dewa emas, dewa ini kekayaan. Minta uang. Aku cuma mau minta uang. Aku coba ingat dewa emas. Soalnya ada kayak balok-balok emasnya di patungnya, jadi aku inget. Iya. Gitu. Zaman pinjol belum ada, kita orang Cina udah minjolin ke dewa-dewa di atas ya. Aku paling suka dewa yang itu. Jadi kayak kan aku mikir kan, ini terus bukan uang nih. iya, aku mikir itu. Kayaknya nggak bisa deh dewa yang itu. Terus aku mikir lagi, Dewi Kuan Im bisa nggak ya? Saya mikir bisa nggak ya? Tapi nggak tahu lagi. Bisa nggak ya? Cara doanya gimana ya? Pakai bahasa Mandarin apa enggak ya, nggak tahu gimana ya. Terus kayak yang pernah diajarin kan, soalnya kalau di pas ini teman-teman belum tahu, kalau yang pas papaku yang di Buddha diajarin doanya cuma kayak pai-pai terus berdoa dalam hati, tapi aku nggak pernah yang kayak mencurahkan gitu loh, isi hati. Kalau di sekolah minggu tuh diajarin mas itu kebetulan ya, kayak cara doanya tuh gini gitu. Terus teman-teman kan ya sharing juga kan, terus kayak oh aku ngerti nih, aku ngerti, ya udah Tuhan Yesus pikirku. Tapi kalau Tuhan Yesus gak makan, beberapa hari setelahnya aku pindah yang lain kayaknya. Aku kayak mikir gitu. Tapi Tuhan Yesus dulu lah. Tuhan Yesus dulu. Gitu. Terus kayak Tuhan Yesus aku minta tolong banget Tuhan. Aku kayak udah mau nangis pas itu. Tuhan kalau gak ini jadiku dipotong ini Tuhan. Terus kayak aku minta tolong, kalau kamu emang benar-benar ada Tuhan, aku minta tolong gitu. Beneran dong pas kelasnya orang itu bukunya ada dibawa sama anak yang bukunya hilang itu. Terus pas bukunya nyampe di bukunya di gurunya tuh kayak sampai bingung gitu loh. Loh ini bukunya di mana? Di laboratorium laboratorium. Terus kayak heran kan, itu laboratorium masalahnya nggak ada orang biasanya. Terus tiba-tiba gurunya tuh kayak mukanya kaget gitu loh. Aku nggak ngerti pucat apa enggak, cuma kayak seingatku agak pucat gitu. Terus kayak lihat aku, kiri dia kayak hah gitu, terus malu, ada muka malu, terus dia nunduk lagi. So kayak oh ini berarti salahnya orang ini. Terus aku dibilangin temanku, jadi pas guru itu meriksa buku, dia tuh ngambil beberapa bukunya. Buku yang ku periksa tuh di paling bawah kok, jadi ketinggalan. Tapi kok ya pas hari itu nemunya, pas aku doa, jadi kayak oh Tuhan itu ada. Terus kan karena kebetulan Tuhan Yesus yang saya doa ya. Oh Tuhan Yesus Israel gitu. Dari situ sebenarnya, jadi sebenarnya perjalanan agnostikku aku udah condong ke Tuhan Yesus pas itu. Tapi kayak masih bener gak ya gitu. Soalnya kan aku udah tahu kalau anak-anak yang dari lahir itu Kristen kan udah langsung kayak Tuhan Yesus yang bener. Cuma kan aku dari kecil yang tadi aku cerita ke Koko kan kayak ada banyak gitu. Dan memang pas itu aku doanya ke Tuhan Yesus gitu. Aku ada kebingungan sih kayak ini harus doa ke Tuhan yang lain untuk membuktikan apa enggak gitu. Cuma ya namanya anak kecil ya males kayaknya pas itu. Jadi cuma kayak bukunya udah selesai hahaha gitu. Lanjut Tante Sinchan gitu. Makasih Tuhan gitu. Tuhan Yesus paling di atas kayak gitu. Aku gak gereja juga pas itu. Kita mungkin hari ini kalau ngeliat itu kayak ketawa gitu kan. Anak kecil yang punya pengalaman sama Tuhan. Tapi kalau gue ngobrol dengan teman-teman gue yang dari berbagai agama yang berbeda, satu hal yang gue sering temukan di teman-teman yang beragama Kristen ataupun yang percaya Tuhan yang berbeda dengan yang lain, biasanya adalah itu dia pengalaman pribadi. Benar. Banyak teman-teman dari agama yang berbeda, kan kita semua termasuk Kristen juga, biasanya diawali dengan mewarisi agama. Agama orang tua ya jadi default, agama lu hidup lahirnya udah di situ defaultnya. Itu benar. Ya kan kayak settingan HP defaultnya. Tapi seringkali yang gue ketemukan, ini nggak menyamakan semua ya. Gue yakin ada teman-teman yang dari agama lain yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan lewat agamanya sendiri.
Tapi mungkin sesuatu yang gue suka di ajaran Kristen yang diajarkan atau didorong adalah untuk menciptakan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya. Untuk bisa memanggil Tuhan itu sebagai kalau kita bilangnya ayah gitu kan. Benar. Kayak setidaknya deket lah gitu. Itu yang pertama kali aku sadar banget setelah doa sih, kayak aku bisa berkomunikasi ya sama Tuhan ya, dan itu dua arah ya. Karena kupikir kalau doa sama Tuhan tuh cuma satu arah gitu. Ternyata kayak God replies ya, kayak gitu sih sebenarnya. Terus kayak aku relate juga sama cerita Ko Brian yang kayak kebanyakan memang teman-teman Kristen ada yang nggak semua, cuma ada yang memang warisan. Nah, menariknya gini, dulu aku kan kampusnya aku boleh nge-spill nama kampusnya sih, di Universitas Kristen Petra kan, di Kristen gitu. Mungkin mama aku ngerasa ini anak kayaknya kurang asuhan nih masukin Kristen Petra. Ya dari Kristen. Lu Kristen kan, udah Kristen. Nah, ada kelas pas itu yang paling memorable banget itu filsafat agama. Oke. Nah, di situ tuh kita diajarin kayak berbagai agama tahu. Jadi kayak menarik. Nah, gurunya pas pertama kali kelas itu tiba-tiba dia dosennya itu dia playing karakter as atheist person gitu. Terus kayak aku ateis sekarang, tapi dia Kristen, belajar teologi, cuma aku pura-pura gitu ateis. Jelaskan kepada saya kenapa saya harus masuk ke agama yang Anda ikutin gitu. Terus kayak banyak anak-anak pada ngomong, terus dari agama berbeda kayak agama semua berbeda. Menjelaskan agamanya masing-masing. Ada yang Buddha, ada yang Kristen masih itu. Terus dia cuma ngomong gini, tapi kalian semua masuk ke agama kalian karena papa mama kalian kan? Diem satu keluarga, satu kelas langsung diem. Di ultimos. Iya langsung diem udah. Ya udah kayak gitu. Terus pelajaran kedua dia baru jelasinnya ada agama ini. Cuma kita langsung sadar gitu loh pas itu. Iya ya. Kalau aku nggak sih, kayak teman-teman yang lain kayak iya ya dari papa mama ya gitu. Tapi kayak ada realization itu. Mungkin itu menarik sih sebenarnya. Ya mungkin bagian tujuan dari itu juga untuk membuat orang-orang terbuka kepada semua agama, partly agar mempertanyakan dan mempertimbangkan beneran nggak sih lu percaya Tuhan di agama lu? Iya benar, dan kayak foundationnya kuat gak, kamu nyari apa enggak, karena kan ada yang ada ya, bukan semua teman-teman yang kayak karena percaya ini tapi kayak go with the flow gitu loh, tidak mencari gitu. Betul. Kalau aku bukan membandingkan, cuma dari saya itu harus nyari banget sih ku, karena sama papa mama nggak dikasih cuma kayak benar, cuma kan kayak jadi ini yang benar mana? Ya gimana ya, jangan sendiri gitu. Diplomatis ya. Iya, aku soalnya kayak mereka tuh memang maaf ya papa mama, cuma mereka tuh memang ada kekurangan di kesabaran untuk mengajarkan anak gitu. Aku aja baru tahu loh kalau gonceng 3 itu salah. Itu gara-gara pendeta di gereja aku yang ngomong, iya ya gonceng 3 itu kan dosa. So aku pikir, kenapa gonceng 3 dosa? Ya aku gak tahu. Pendeta mana itu gonceng 3 dosa? Kan harus ikut ini aturan Indonesia lah, kayak aku harus. Siap. Soalnya aku gak gonceng 3 lagi guys. Adikku kan 3, aku sama babysitterku yang muslim itu gonceng 4 guys. Kecil kayak salah. Iya salah. Mana kita tuh harus kayak sacrifice gitu. Yang tengah nggak pakai helm ya soalnya nggak cukup. Terus kayak aku bilang nih kalau jatuh gimana anjir gitu. Kecil nggak tahu juga kayak, jadi kayak papa mama aku tuh kayak udahlah belajarlah dari hal-hal di dunia ini sendiri gitu. Jadi aku harus nyari apa-apa, aku harus nyari. Makanya datanglah babysitter lu. Iya. Kristen nggak mudah. Islam, ayo sini tak ajari kowe. Gila. Ya, kalau Muslim itu karena agamanya damai. Iya bang. Gitu. Nah, ini kan papa mama nggak mengajarkan, mungkin juga bagian dari persetujuan dong. Benar. Sayang. Enggak kayak papi mami gitu. Oh iya iya. Sayang, aku enggak narik, kamu enggak narik ya. Iya, mungkin kita gitu biarin ya. Anak kita netral ya. Oke, jabat tangan gitu kan. Damai masuk. Masuk agama saya aja. Itu kayaknya anak buahnya Habib tuh. Iya. Dia senang banget loh kemarin di notis Habib kan ada namanya dia. Aku disuruh jalan. Apa surga enggak? Nah, dari si babysitter lu namanya siapa? Mbak Ria namanya babysitter. Mbak Ria yang terhormat. Mbak Ria yang terhormat ini dari kecil ngajarin nggak? Lebih
selevel papi mami yang kayak ngajarin tipis-tipis. Tipis-tipis kayaknya. Dia tuh lebih ngajarin Mungkin yang enak juga kali ya. Ayah ibunya aja gak masukin masa gue gitu kan. Tapi tuh karena dia tipis-tipis tuh aku jadi kayak lebih bersahabat sama teman-teman yang Islam, sama kayak ke culture-nya Islam. Kayak pas kecil tuh dia kan berjilbab kan. Ya. Aku nyoba-nyoba gitu jilbab. Boleh gak sih? Boleh gak sih? Tapi gak tahu sih pas Nanti kecil tanya kan. Habib dulu ya. Iya. Tapi boleh Udah gak sih? lewat ya. Gitu. Oke, lanjut. Aku nyoba-nyoba gitu. Ini lucu, cantik juga aku pakai ini gitu. Iya. Terus kayak iya gitu. Terus kayak oh nggak boleh makan kalau muslim. Jadi sempat aku marah. Jadi kayak aku tuh dikira dulu tuh jadi kan keluargaku yang gede nih dibawa ke weddingan kan sama babysitterku. Terus kalau makannya meja kan disediain kan. Ya. Nah terus kalau semisal temen yang muslim tuh dikasih kayak notes muslim gitu loh supaya nggak dikasih babi. Oh, Kan dikasih meja kan soalnya. ini oke. Wedding Di gitu. di wedding umum gitu Wedding kan. umum Temen yang gitu. muslim dikasih notes biar makanannya khusus yang halal Ya, kan. benar. Oke, terus Aku nggak tahu kenapa ya papa mama, tapi aku tuh dimasukin ke mejanya babysitterku. Makanya tuh sampai sekarang mama aku tuh anak angkat aku tuh. Jadi kayak aku sempet kayak muara kan. Soalnya buat aku tuh makan sesuatu yang sangat-sangat apa ya kayak Kenikmatan duniawi. kenikmatan karena pak mama aku tuh punya resto. Jadi karena mamaku tuh punya resto ada komitmen di mana kalau di rumah itu enggak, karena kan ada babysitter juga kan. Iya. Jangan masak buat Oke. Korean muslim juga. keren. Ya. Jadi kalau aku ada kesempatan makan ini Di ada aku ambil, restoran, iya. aku marah banget kayak mau makan mama gitu. Pas itu aku didudukin sama babysitter yang muslim, jadi kayak benar-benar makanan halal gitu. Terus mamaku makan sendiri di meja mereka. Oh, Egois perbabian. memang mereka itu. Kayak aku gak ngerti maksudnya kayak makanya aku apa ya ngerti juga gitu Mereka loh udah merelakan konsep-konsep. lu masuk Islam kali. Kayaknya ya Udah tengah jalan diberkati gitu. ke bawah gitu kayaknya iya. Terus? Kayak soalnya bener-bener kayak sampai deket sama aku tuh udah tahu papa mamanya babysitterku siapa, kakak adiknya babysitterku siapa gitu. Hampir diadopsi ya? Oh, aku pernah kabur dari rumah terus kaburnya ke rumah babysitterku. Lucu banget. Bawa koper, aku mau kabur. Kaburnya ke rumah Berantem sama papa mama. Terus kabur, terus di rumah babysitter. Jangan ngomong-ngomong ya Mbak, aku kabur. Ya, Umur iya berapa deh. ini? SD. Tinggal jalan ke rumah babysitterku. Kabur masih di rumah babysitterku. Babysitterku telepon papa mama. Anaknya di sini, bapak ibu. Oh iya. Terus kayak ya udahlah, ya sedekat itu. Terus kayak ya ngerti lebaran dan lain-lain. Kalau THR anak-anaknya lebaran, anak-anaknya datang bagi-bagi hampers. Ya udah sedekat itu sih sama Mbak Ria itu. Mbak Ria sampai sekarang udah ada anak 2 kan. Oke. Anaknya juga dibawa ke rumah Iya. main gitu tahu. Lucu anaknya yang pertama namanya Afika, karena suka sama ini iklannya Oreo, Afika iya gitu. Ya itu kayak udah emang ngeblend gitu. Lucu banget sih. By the way, sebagai teaser untuk episode kita berikutnya, ini bukti bahwa pernikahan beda agama itu bisa berhasil. Enggak juga sih. Kok gitu? Kita lihat di video kedua kawan-kawan. Kenapa tidak berhasil? Nanti kita ya spoil tipis-tipis. Benar. Tapi satu hal yang gue suka, setidaknya kita bisa ngomongin sekarang bahwa bagi gue keluarga lu itu adalah keluarga NKRI banget berarti kan. Oh iya itu Nusantara. banyak yang bilang di komen TikTok. Aku sebenarnya nggak mau membawa topik itu kok. Cuma kayak orang-orang yang ngomong jadi kayak oke, terima kasih teman-teman. Menurut gue itu jauh lebih baik dibanding keluarga yang menghasilkan anak-anak yang berpikiran sempit karena hanya bergaul dengan ras tertentu, agama tertentu dan tidak punya waktu atau tempat atau kesempatan berinteraksi dengan ras yang berbeda, agama berbeda, orang-orang dengan status ekonomi yang berbeda. Karena itu akan menciptakan orang-orang yang memiliki fobia. Bener. Salah satu yang gue berharap bisa dilakukan lewat Safe Space ini adalah untuk mengintroduce, gue selalu bilang bahwa acara ini tuh
kayak tongkrongan iman publik. Tau gak sih kalau kita ngomongin agama kan sensitif banget kayaknya. Iya, kadang kalau ngomong tuh dijudge gitu ya. Padahal kalau ngomong sama teman-teman kan lu tahu sebrutal apa. Benar, Jokes-jokes benar. perbedaan agama. Ini bisa lebih brutal guys kalau sama teman-teman. Gue Ini berharap kita bisa podcast. mempublikasikan itu. Kenapa? Karena biar menghilangkan gue cuma bisa ngomong buat agama kita gitu kan. Iya, Orang benar. Kristen kan. Banyak banget yang Islamofobia. Benar-benar itu di Kristen juga. Tapi sebenarnya gue tahu mereka basic gini. Gue tuh dari kecil rasis. Oh, Gue nggak gitu? tahu bonyok lu rasis atau enggak. Bonyok gue rasis. Rasis gimana tuh? Rasis dalam arti gini, gue tidak dibesarkan, maksudnya bonyok gue nggak dudukin gue dan nak, Brian nanti kalau udah besar kamu rasis ya. Nggak gitu. Mereka sendiri pun tidak tahu mereka rasis, gue pun tidak tahu gue rasis. Oh, Tapi karena non-verbal kita gitu ya? selalu ngumpulnya temannya semua Cindo, tinggalnya di Ancol, teman main kalau nggak ke Pluit ke Muara Jakarta Karang, ya. makannya semua ada baru. Dari kecil gue nggak punya teman yang Muslim. Oh iya? Iya cuma Buddha sama Katolik, Hindu aja nggak ada. Apalagi Muslim nggak ada, Hindu nggak ada. Ya Buddha ada karena Cindo kan. Terus kan agama kita kan agama Buddha, Konghucu sih lebih tepatnya kan udah terintegrasi dengan budaya kita ya. Oh. Jadi ada, gue juga keluarganya basicnya Konghucu sebenarnya bukan Kristen. Oh gitu. Terus nyokap dapat mujizat kesembuhan. Sama kayak lu Tuhan Yesus kalau lu ada, bedanya lu kehilangan buku. Iya. Dia terancam mati. Oh beda sih ya. Tapi itu cukup untuk saya Tuhan, nggak usah. Tapi nggak usah ada gini, kesembuhan. yang gue suka dalam iman gue kepada Tuhan Yesus sih, kenapa gue terkesima dengan dia, karena dia tuh Tuhan yang begitu besar ngurusin dunia ini gitu kan. Benar. Tapi dia juga ngambil waktu untuk menjadi Tuhan yang begitu personal. Benar. Dia kayak apa ya? Dia kayak seorang dewasa yang ketemu kita anak kecil, terus dia membungkuk kita. Orang dewasa kalau ketemu anak kecil mau ngomong sama anak kecil kan merendahkan dirinya ke level anak kecil. Benar banget itu. Lu kalau ada anak kecil, lu nggak mungkin, "Hai nak, kamu pengen makan apa?" Kamu kan lu dulu berlutut di depannya jongkok. Iya. "Nyak, pengen makan apa? Mamam." Orang dewasa itu akan merendahkan dirinya, bahasanya, cara pembawaannya, bahkan postur tubuhnya ke level yang menyamakan dengan anak-anak dengan bahasa yang anak-anak itu mengerti. Benar. Dan kayak dia mengambil doa seorang anak kecil tuh dengan sangat serius gitu ya. Exactly. Kayak pas aku tuh kan cuma kehilangan buku sebenarnya, tapi kayak sama Tuhan diseriusin, iya bukunya balik gitu. Iya. Tapi karena itu penting buat lu, Iya. maka itu penting buat Tuhan. Dulu di sekolah minggu ada yang pernah sharingnya sesimpel kayak, aku pengen kue Tuhan, dikasih sama Tuhan. Right. Terus kayak simpel ya sebenarnya buat anak kecil gitu, tapi Iya. bisa. Emang Tuhan yang serius menyeriuskan kita gitu. Jadi kayak emang that's what mungkin membuat Kristen indah gitu ya menurut aku ya. Iya. Gitu. Dan gue yakin ini juga gak terbatas di Kristen doang, tapi balik lagi yang gue suka di ajaran Kristen itu mengencourage, mendorong kita untuk kayak punya akses langsung. Gue nggak bisa, gue maksudnya gue tahu setiap kita yang dari agama yang berbeda itu punya aturan-aturan dan SOP. Tapi gue sih pingin mengencourage teman-teman semua. Gue nggak tahu background agama lu apa, tapi coba deh ajak ngobrol Tuhan. Buat lu siapa, iya kan? Benar. Kalau teman-teman yang Muslim coba ajak ngobrol Allah. Kalau teman-teman yang Buddha agak bingung, pilih satu atau mungkin ajak ngomong 3 gitu kan. Iya. Teman-teman yang Hindu juga banyak bisa dipilih kan. Tapi coba ajak ngobrol sosok yang kita percaya sebagai Tuhan, karena gue yakin kalau dia ada, maka dia nggak akan terlalu jauh-jauh banget. Dan pasti dijawab. Soalnya gini, Pasti dijawab. kan aku sekolahnya SMA negeri, Iya. kebanyakan Muslim. Ya, Aku pernah sampai, tapi aku nggak tahu ini mungkin seharusnya benar. Kayak aku sharing sama teman-teman yang Muslim gitu, kayak Iya. aku dapat ini, temanku juga dapat hal yang sama. Jadi kayak kita bertumbuh secara rohani dan iman, tapi beda agama aja gitu. ya, Tapi bertumbuh loh, maksudnya kayak bisa kayak karena nggak tahu ya kalau pada dasarnya menurut kalian agama kalian benar, Tuhan kalian memang ada dan baik sama kalian, pasti kalian juga pasti dikasih something gitu kan dari Tuhan, maksudnya kayak pencerahan gitu loh. Ya itu sih sebenarnya yang aku dapat. Aku sering sharing juga sama teman-temanku yang Muslim pas sekolah negeri. Jadi kayak aku nggak bisa bilang kayak udah kamu pindah Kristen aja, nggak bisa. Mereka juga dapat dari agama mereka gitu. betul. Dan gue selalu bilang nggak perlu. Nggak perlu, makanya gue paling anti itu untuk pindah-pindah ke sini, tarik sana. Keren banget. Kalau lu punya pengalaman itu dan sejak pengalaman itu percaya Tuhan, setidaknya itu kan kayak langkah pertama tuh, Fondasi. fondasi. Benar. Dari sana gimana perjalanannya? Waduh itu berat sih. Jadi nggak berat juga sih. Dari Makin real.
Makin real bener, kayak aku tahu ada Tuhan. Sekarang lebih ke mentaati sistem yang Tuhan buat gitu loh. Gak gereja, komsel, berat loh menurut aku. Sistem Ya, yang Tuhan buat atau sistem yang beberapa orang buat sorry. mengatasnamakan Tuhan? Benar, manusia buat ya. Sorry guys. Terus yang muslim lebih keren lagi sih, kayak 5 waktu. Gila, aku hari Minggu. Respect banget. Hari Minggu tuh Kita kan seminggu sekali aja udah kayak nonton Doraemon. Soalnya kan aku dari agnostik, aku merasakan guys rasanya gak gereja itu enak banget sebenarnya. Ada yang bilang gak enak Dengarkan ini. enak tuh kayak kalian gereja pagi-pagi aku tidur itu enak gitu. Tapi kayak makanya kayak suatu pertimbangan gitu, habis kayak aku kayak kemungkinan sih Tuhan ada dan mungkin Tuhan Yesus, tapi gereja nggak ya gitu. Terus kayak kalau udah di gereja ikut komsel nggak ya gitu. Males gitu. Terus temanku bawa main, ayo main gitu. Aku nggak ngerti kan pas itu, dulu tuh youthnya gerejaku yang lama itu hari Minggu. Oke. Dia tuh bawa mainnya hari Sabtu. Jadi kayak oh iya main sungguhan nih. Oke. Dibawanya kok, nah gerejanya tuh bentuknya rumah. Oh rumah kamu ini, gue gituin. Enggak, gereja. Jadi udah bawa ke gereja sama dia. Kayak bener-bener, kayak aku masuk, ya elah gereja gitu. Terus kayak akhirnya aku tiap Sabtu gereja pas itu. Oke. Jadi aku hari Minggu libur. Nah terus aku dekat dengan dia kan, akhirnya dekat sama keluarganya. Keluarganya ngenalin gereja itu ke mamaku. Oke. Jadi mamaku bawa aku hari Minggu ke gereja itu juga. Jadi aku Sabtu Minggu gereja. Kayak aku sedih banget pas itu. Aku gak ada waktu libur. Terus habis itu komsel nambah lagi. Gak ada yang bilang itu enak di awal, gak enak. Belajar guys gitu. Jadi tapi kayak dijalanin aja. Dijalanin aja. Terus kayak mamaku senang sama gerejanya. Jadi kayak bener-bener karena gerejanya aku memang suka gereja yang kecil karena mungkin aku introvert ya. Ya. Suka gereja yang kecil. Terus kayak pas mamaku selalu tahu akhirnya kalau aku nggak gereja pemuda atau komsel gitu. Jadi kayak ya udahlah, dari situ ya belajar tekun, belajar apa, tapi dari situ kan akhirnya firman-firman dan lain-lain muncul kan. Kayak aku kepaksa juga pas itu baca Alkitab, soalnya kan kepaksa lah, awal-awal gak mungkin ada secara sukarela. Gak mungkin, aku realistis ya guys. kayak dari situ tapi aku belajar banyak. Tapi memang awal-awal tuh painful sih sebenarnya. Ya ada senangnya. Iya. Tapi menjalani kayak harus ada yang dikorbankan gitu loh maksudku. Secara waktu, energi. So pertanyaan gue ini, kalau aktivitas yang berhubungan dengan Tuhan Yesus begitu bikin capek, nyebelin dan lain-lain, kenapa lu masih lakuin? Karena it's worth it kok, asik. Jadi ini saat-saat keyboardnya sudah mulai naik. Kayak ringan ya. Tring. Aku gak tahu sih, cuma dari aku akhirnya melakukan komitmen untuk gereja pas itu. Aku tuh dulunya anaknya memang kayak cuek, dan muka aku yang di TikTok itu sebenarnya muka yang aku maintain sebelum mengenal Tuhan. Jadi aku tuh aku jarang senyum pas sebelum mengerti kekristenan. Jarang senyum. Aku sampai dibully itu kan kemungkinan karena teman-teman nggak menganggap aku friendly kan. Oke. Iya, lebih kayak nggak tahu aja, kayak ya udah hidup aja gini aja gitu. Pas aku ngerti kekristenan, terus kan kayak ngerti sama teman komunitas juga, ngerti konsep damai sejahtera dan lain-lain. Slowly smiling aja gitu. Terus kayak pas aku senyum dan lain-lain, dari temanku juga merasa kayak ada perubahan dalam diri aku. Jadi yang sadar tuh teman-teman aku malah aku. Jadi kayak kok kamu beda ya gitu. Beda apa gitu. Iya. Dari cara mikir, cara ngejawab orang juga jadi lebih tenang, lebih kayak nggak eksplosif gitu. Karena dulu aku anaknya kalau ngomong sakit banget kok. Kayak aku kalau ngomong tuh nggak bisa ngontrol gitu. Kalau aku sangka itu benar langsung aja ngomong gitu. Ya kalau di kekristenan kan ada yang kayak bilang kayak ya hati-hati juga sama mulut gitu. Kayak kamu kalau ngasih tahu ke teman kan tujuannya bukan untuk
membuat mereka sakit tapi membuat mereka belajar kan. Yeah. Ya kamu harus mikir juga gimana cara ngomong ke situ. Masa bayi kamu kasihnya nasi kayak gitu-gitu. Terus kayak aku belajar banyak gitu dan ya dari situ aku kayak ngerasa oh ada perbedaan yang besar gitu dan itu ke arah yang baik. Jadi ya kenapa nggak diseriusin sekalian gitu. Ya itu pas itu sih pas SMP ke SMA. SMA juga akhirnya SMA kan negeri. Nah itu lebih. Jadi kalau SMP kan nyari sendiri kan, nyari sendiri dan lain-lain. Nah ini untuk teman-teman yang mungkin Kristennya itu baru tengah jalan. Jadi ada perbedaan nih kok, Kristen tengah jalan sama Kristen dari lahir. Kalau dari lahir, dari kecil sekolah minggu diajarin Alkitab, disuruh baca firman, hafalan firman. Jadi kadang-kadang memang ada gap gitu loh. Teman-temanku yang dari tengah-tengah masuk Kristen dan mau komit Kristen sama teman-teman yang dari kecil itu udah ngerti kekristenan. Pas ngomong itu kadang ada yang kayak teman-teman yang tengah jalan ini kayak ada kayak gak ngertinya gitu loh. Kayak pasti. Aku pernah pas gereja itu ada yang tiba-tiba tanya, ini hari Natal nih ngerayain apa sih? Itu pas SMP, ada yang gak ngerti. Jadi kayak, ya jadi benar-benar teman-teman Kristen kalau misal kalian ngerasa kayak kok beda ya sama teman-teman yang dari kecil belajar kekristenan itu nggak apa-apa, itu emang lumrah kok kayak gitu. Nah aku tuh baru kayak diajarin dasar-dasarnya malah di sekolah negeri kok. Jadi emang kayak aku menarik kan. Jadi di sekolah negeri itu ada di SMA itu kan kita yang Islam ada PAI kelas kan, Islam, kelas Islam. Yang Kristen itu ada dari komunitas PSKB namanya, Persekutuan Siswa Kristen Banyuwangi. Nah di situ ada orang yang memang mengajarkan, jadi kayak basisnya penginjilan, kayak ngajarin kalau Kristen itu kayak gimana. Kayak aku tuh baru tahu kalau Kristen itu percaya dia masuk surga karena ditebus Tuhan Yesus Kristus itu SMA. Baru ngerti SMA. Baru ngerti. Kamu percaya nggak kalau kamu masuk Kristen? Maksudnya kalau kamu percaya Tuhan Yesus kamu tuh sebenarnya masuk surga? Enggak. Kayak soalnya masih basisnya yang lama kan. Terus kayak ya itu baru tahu SMA pas itu. Jadi ya gitu. Memang kayak journey-nya nggak mudah memang untuk orang-orang yang baru berkomitmen tengah jalan, tapi you will get there guys. Kayak itu proses dan memang nggak cepet. Aku berarti kan dari SMP ke SMA berarti baru tahu kebenaran itu 3 tahun. Iya, di 3 tahun SMA itu. Iya 3 tahun lah, 3 sampai 4 tahun. Memang prosesnya nggak gampang. Aku akuin gitu. Jadi kayak nggak segampang orang-orang yang dari kecil Kristen. I see. Tapi itu yang membuat perjalanan itu lebih real kan? Bener. Karena lu sambil cari tahu, sambil mengalami, menjalani. Bener, lebih masuk akal juga jadi ke aku. Fondasinya jadi nggak tahu, somehow lebih hafal mungkin karena sedikit-sedikit gitu kali ya. I see. Sambil mungkin pas itu sama Tuhan atau kayak ya memang dari aku iman dulu kali ya yang mau digenjot kayak iman, terus kayak pas SMA baru pemahamannya gitu. I see. Kayak gitu sih. Cuma aku mensyukuri semua yang terjadi kok. Jadi kayak papa, mama, babysitter dan lain-lain itu aku masih bersyukur kok, itu mereka semua di hidup aku. Kayak pasti. It's a good thing. Gue yakin hari ini iman lu jauh lebih kuat dan nyata buat elu. Justru karena adanya orang-orang ini di hidup lu yang datang dengan perspektif iman yang berbeda. Bener. Iya kan? Makanya gue bilang setiap dari kita butuh itu. Dan itu kadang-kadang yang kayak gue dulu gak punya kesempatan untuk mengetes dan mempertanyakan dan mengeksplorasi iman gue. Sampai akhirnya ya makanya setiap dari kita butuh melakukan hal itu. Menurut gue ya. Makanya kadang-kadang anak yang paling susah percaya Tuhan tau gak siapa? Siapa? Anak pendeta. Oh gitu ya? Iya. Kenapa? Karena mereka dari kecil tahu teorinya. Tapi praktek beda. Benar. Mereka lahir teori dulu ya. Mereka dilahirkan dibesarkan oleh orang tua yang setiap minggu bilang Tuhan Yesus baik, tapi mereka ngelihat orang tuanya sebelum ke gereja berantem dulu di rumah. Habis-habisan lempar-lemparan piring sampai gereja shalom. Oh, malah kayak benci gitu gak sih kalau gitu? Banyak, lebih susah. Dan biasanya teman-teman yang datang dari background seperti itu butuh explore dulu keluar, ada masa rebelnya, pas di luar negeri, pas sekolah, pas kuliah, kelabing-kelabing, nggak ada Tuhan-Tuhanan, dugem, lari sejauh-jauhnya untuk tahu, oh ternyata nggak baik. Di luar situ lebih pusing ya gitu kan, ternyata Tuhan itu real ya, ternyata oh orang tua gue manusia ya, ternyata keluarga gue emang nggak sempurna, walaupun orang tua gue penatua kayak pendeta kayak, oh ternyata itu sisi kemanusiaan dia, tapi Tuhan tuh real loh gitu kan. Dan balik lagi menurut gue setiap dari kita harus mengeksplor dan mempertanyakan
Kenapa kita percaya apa yang kita percaya? Mau Kristen gak Kristen, pertanyakan. Iya, supaya jawabannya bisa ngasih fondasi yang lebih kuat ya. Buat kita sendiri secara real. Karena gue selalu bilang hidup sama Tuhan itu gak mudah loh. Benar. Susah loh. Susah ya. Tapi benar. tetap lebih susah hidup gak ada Tuhan. Benar, itu lebih benar lagi. Kalau di Tuhan susah. Kalau di luar Tuhan tuh kayak lost aja gitu loh. Defaultnya hidup udah susah. Iya. Lu mau sembah Tuhan yang mana, lu sembah Hello Kitty juga tetap susah. Bener. Kayak kalau sama Tuhan tuh kayak jalan, tapi kayak jalannya kelihatan. Iya. Tapi capek. Betul. Kalau nggak ada Tuhan, lu tetap jalan, tapi nggak ada lampunya, itu aja pusing. Ada pengharapan, damai sejahtera, Benar, sukacita. Ada benar. quotes yang kita akhiri dengan sedikit-sedikit sendu-sendu berarti kan. Ada satu quotes yang gue suka banget, nak. Apa tuh? Quotesnya berkata seperti ini. Hidup ini bukan tentang bagaimana menghindari hujan. Tapi hidup ini adalah tentang bagaimana kita bisa menari di tengah hujan. Bener. Kayak either way, life sucks, man. Ya, Hidup itu berat. gimana cara kita menyikapinya saja gitu ya. Dan menyikapinya, dan biasa sikap itu akan jauh lebih positif dan pengalaman itu akan jauh lebih indah pada saat kita punya basis iman. Kemarin gue lagi ikutin sekolah counseling nih. Oh gitu? Yoi. Sekolah counseling yang bersertifikasi di Indonesia. Yang ngadain pendeta, bukan pendeta lah, kayak rohaniawan Kristen. Tapi dia membuka kelas khusus Kristen sama yang kelas lintas agama. Itu diperlukan sih. Iya. Dan ini sertifikasi negara ya, dapat dari dia. Dan dia keluarin satu DMV. Dan gue ngikutin yang lintas agama. Jadi ada pendeta di kelas itu, ada pendeta, ada pengerja, ada juga teman-teman yang Muslim. Dan kita ngomongin, tapi basisnya adalah orang-orang yang beriman kan. Ada satu quotes tentang kebahagiaan yang gue suka banget, dia bilang gini, dia mengutip salah satu seorang, gue nggak tahu yang dikutip ini adalah profesor filsafat atau teologian. Dia bilang gini, kebahagiaan adalah kemampuan untuk menikmati hidup balance antara kesenangan dan penderitaan. Jadi penderitaan mungkin salah-salah dikit ya, tapi dia bilang kebahagiaan adalah pada saat kita bisa menikmati hidup yang komposisinya balance antara kebahagiaan dengan penderitaan. Jadi penderitaan pasti harus ada. Penderitaan harus ada. Untuk menikmati kebahagiaan atau untuk gimana? bisa menikmati, untuk bisa gini, maksudnya kalau hidup cuma semuanya bahagia, nggak ada penderitaan. Kesenangan, Bener. nggak ada penderitaan, kita nggak akan bisa bahagia juga. Bener itu bener banget. Gue bener banget, maksudnya gini, kalau setiap hari lu makan enak, tiap hari lu makan enak, yang enak juga jadi nggak enak. Bener. Karena itu jadi biasa aja. Tapi pada saat hidup itu ada naik turunnya. Seneng, sedih, happy, derita. Dan kita bisa menikmati perjalanannya, yang keluar adalah kebahagiaan. Bener, jadi bisa lebih bersyukur di segala situasi juga jadinya. Exactly. Dan itu jadi lebih healthy guys. Betul. Jadi kalau kita sebagai orang-orang beriman, apapun iman kita, kalau kita Kristen, tujuan hidup adalah bahagia. Ada benernya, ada salahnya menurut gue. Benernya maksudnya gini, tujuan hidup bahagia, partly iya, tapi kebahagiaan itu kalau dicari bagi gue makin hilang. Bener. Kebahagiaan itu keputusan ya sebenarnya. Kebetulan itu keputusan, dan kebahagiaan kita adalah kayak outcome, hasil. Oh oke. Tapi bagian dari mendapatkan kebahagiaan menurut definisi guru counselor gue adalah bisa menikmati penderitaan. Ya itu bener sih. Karena kalau menunggu momennya bahagia nggak akan Kita bahagia. cuma bisa berdiri, dia bilang now, right now, hari ini. Kalau kita nggak bahagia hari ini, kalau kita nggak bisa merasa bahagia hari ini, besok juga nggak akan bahagia. Ini kayak filmnya Soul yang Disney itu loh, tahu nggak sih? Ada. Inside jadi Out. Oh, bukan Soul, gue tahu. Kayak gimana sih quotesnya tuh aku lupa dah. Jadi kayak coba gini dulu, mungkin keluar. Jadi oke. Jadi kayak ada ikan yang selama itu kan sebenarnya sudah di laut. Terus dia bilang ke ikan yang lebih gede, aku pengen ke samudra atau ke laut deh gitu. Terus kayak ikan yang lebih gede ngomong, kamu udah di laut ini gitu. Terus bilang enggak ini kan air gitu. Jadi ada kalanya kayak yang perlu disyukuri itu sudah ada di situ gitu. Kayak you have to take notice gitu. Dan malah yang aku tuh kemarin juga memang diomongin sama temenku gitu. Temanku ada insight kayak you should learn to kayak tulis sehari itu berapa
hal yang bisa kamu syukuri. Keren. Ada yang nggak kamu syukuri, oke. Besoknya hal yang nggak kamu syukuri coba dikurangi gitu. Sampai yang disyukuri itu full gitu. Asik. Masih berprogres dan berjuang, cuma kayak itu ngaruh sih. Ngaruh. Ngaruh. Bersyukur itu kuncinya. Benar. Bersyukur. Semua agama pasti mengajarkan. Benar. Gak tahu sih, Ini cuma bagus benar banget kayaknya. transisi ending karena semua bisa disyukuri. Biasa cuma satu yang kurang kita syukuri. Apa tuh? Hubungan beda agama. Nah. Lanjut di episode Lanjut, video selanjutnya. 2. Panas nih, guys. Thank you so much Mbak Nana Winona Arimata. Araminta. Araminta. See you in the next Thank you, episode. Brian. Kita akan membahas mantan-mantan Winona yang beda agama katanya. Bye guys, jangan lupa share apa aja. Coba latihan dulu. Ini mau buka podcast kan? Habis ini kan. Belum. Buka YouTube guys. Tolong YouTube-nya di-subscribe. Kalau kalau IG-nya apa IG-nya? IG-nya namanya Kamus Nana, Kamus Nana. TikTok-nya Winona Araminta, YouTube-nya Winona Araminta juga. Oke, kamu standar tuh apa? Soalnya pas biyen Twitter iku ono kamus cewek kamus cowok ngono lho. Aku pengen sok-sok keren ngono kamus I Nana see. ngono. Oke, jangan lupa YouTube-nya dipantengin guys. Akan ada konten-konten Yeah. seru. Katanya mau bikin enggak jangan spoiler. Enggak. Ayo. See you guys. Bye. See you, bye.